Perkenalkan, nama saya Eva Kirana Manihuruk. Saya dari kelas 10 SS3. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis kebutuhan, jenis-jenis barang, dan sistem ekonomi. Yang pertama yaitu jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan merupakan pemenuhan barang atau jasa guna keberlangsungan hidup. Jenis-jenis barang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menurut intensitasnya. Kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer atau pokok, contohnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau perlengkap dari kebutuhan primer, contohnya lemari pakaian, tempat tinggal, kasur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau barang mewah, contohnya mobil, motor, dan perhiasan. Yang kedua menurut sifatnya. Kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani, contohnya seperti mandi, olahraga, makan tepat waktu, dan tidur yang cukup. Yang kedua kebutuhan rohani, contohnya berdoa dan beribadah. Yang ketiga menurut subjeknya. Yang kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individual atau pribadi, contohnya buku, pensil, pulpen, handuk, cangkul, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok atau bersama, contohnya rumah sakit, jalan tol, kantor polisi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menurut waktunya. Kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang, contohnya belajar. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang, contohnya menabung asuransi, dan lain sebagainya. Yang kelima menurut wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan berwujud barang, contohnya tas, sepatu, seragam sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan abstrak atau psikologi, contohnya hiburan, menonton, pertemanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang dibagi menjadi 8, yaitu jenis-jenis barang. Barang adalah segala jenis sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Jenis-jenis barang dibagi menjadi 8, yaitu wujudnya dibagi menjadi 2. Pertama, barang kontrak, barang yang manfaatnya berwujud seperti meja dan kursi. Kedua, barang abstrak adalah barang yang berwujud tapi manfaatnya tidak berwujud, contohnya guru. Yang kedua, barang menurut hubungannya. Barang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama barang intangible, barang yang tak berwujud tapi ada manfaatnya, contohnya hak paten. Yang kedua yaitu barang substitusi, barang pengganti yang fungsinya sama seperti kopi dan teh. Yang ketiga barang komplement, barang pelengkap, contohnya gula dan teh. Barang menurut fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu barang produksi, barang yang untuk proses produksi seperti benang. Yang kedua barang konsumsi, barang yang untuk dikonsumsi seperti baju. Empat adalah barang menurut sifatnya yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama barang ekonomi, barang yang dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya seperti air mineral dan kursi. Yang kedua barang bebas, barang yang tidak butuh pengorbanan seperti air sungai, udara, dan cahaya matahari. Yang ketiga adalah barang ilit, barang bebas tetapi tidak berguna seperti air dan api. Kelima adalah barang menurut prosesnya yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama barang mentah, barang yang belum diproses seperti kapas dan benang. Yang kedua barang setengah jadi, barang yang dibutuhkan, yaitu barang setengah jadi, barang yang butuh diproses lanjut seperti kain. 3. Barang jadi, barang yang siap dikonsumsi seperti kain. Keenam yaitu menurut subjeknya. Barang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu barang individu, barang yang digunakan untuk secara pribadi atau pulpen. Yang kedua barang kolektif, barang yang digunakan secara umum, yaitu jalan tol. Yang ketujuh adalah menurut pemakaiannya. Barang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama barang perlengkapan, barang yang cepat habis pemakaiannya seperti pulpen. Yang kedua barang peralatan, barang yang unsur-unsur pemakaiannya seperti mesin. Yang kedelapan adalah menurut permintaan. Barang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama barang normal, barang permintaannya naik bila pendapatannya naik. Yang kedua barang inferior,
Barang yang permintaannya turun apabila pendapatannya naik. Yang ketiga adalah barang given, barang inferior yang memiliki efek pendapatan lebih besar dari efek subsidinya. Yang keempat adalah barang spekulasi. Barang yang harganya naik justru permintaan meningkat dengan harapan mendapat keuntungan. Yang kelima adalah barang prestis, barang yang harganya meningkat karena rasa gengsi. Yang kelima adalah barang prestis, barang yang harganya meningkat karena rasa gengsi. Ketiga yaitu sistem ekonomi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sistem ekonomi tradisional yang belum memakai alat yang canggih. Contohnya, 1. Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, tujuan produksi tidak terlalu termotivasi untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, kelebihan produksi ditukarkan atau barter dengan produksi dari unit ekonomi lain. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah 1. Moral hidup aman, karena masih merasa keluarga. Yang kedua adalah jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional. Yang kedua, tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Negara yang menganut adalah Afrika Tengah, Australia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi terpusat adalah pusat perekonomian diserahkan kepada pemerintah. Ciri-ciri yaitu 1. Penguasaan sumber daya alam atau produksi dikuasai oleh negara. Persoalan faktor ekonomi sepenuhnya dirancangkan oleh pemerintah. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran.